Rasio likuiditas menurut Kasmir dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek Fred Weston. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajibannya kepada pihak luar perusahaan likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan likuiditas perusahaan. Manfaat. Apa itu manfaat rasio likuiditas? Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan, atau juga pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayaran secara angsuran kepada perusahaan. Tujuan. Mari kita ketahui apa saja tujuan dari rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Lalu yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang terakhir, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar atau current ratio dibagi utang lancar current liabilitas. Contoh berikut ini, total aktiva lancar tahun 2016 sebesar 2.650 dan tahun 2017 sebesar 3.000. Untuk total utang lancar tahun 2016 sebesar 950 dan 2017 950. Untuk tahun 2016, current ratio sama dengan 2.650 dibagi 950 sama dengan 2,8 kali. Untuk tahun 2017, current ratio sama dengan 3.000 dibagi 950 sama dengan 3,1 kali. Jadi, kesimpulannya bahwa tahun 2016 jumlah aktiva lancar sebanyak 2,8 kali utang atau utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,8 kali aktiva lancar. Tahun 2017 jumlah aktiva lancar sebanyak 3,1 kali utang lancar atau setiap satu utang lancar dijamin oleh 3,1 kali aktiva lancar. Current ratio terjadi karena kenaikan aktiva lancar dari 2.650 menjadi 3.000, sedangkan utang lancar tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang hanya 950. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau quick ratio atau rasio sangat lancar atau exit test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, yaitu utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dibagi persediaan utang lancar.
Contohnya berikut ini. Total aktiva lancar tahun 2016 sebesar 2.650 dan 2017 sebesar 3.000. Total utang lancar tahun 2016 950 dan tahun 2017 950. Sediaan tahun 2016 sebesar 1.000, tahun 2017 sebesar 1.000. Untuk tahun 2016, quick ratio sama dengan 2.650 dikurang 1.000 dibagi 950 hasilnya 1,7 kali. Untuk tahun 2017, quick ratio sama dengan 3.000 dikurang 1.000 dibagi 950 sama dengan 2,1 kali. Pengertian cash ratio atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari ketersediaannya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas dibagi utang lancar. Contohnya berikut ini. Kas tahun 2016 sebesar 450 dan 2017 sebesar 550. Total utang lancar untuk tahun 2016 sebesar 950 dan tahun 2017 sebesar 950. Untuk tahun 2016, cash ratio sama dengan 450 dibagi 950 dikali 100% sama dengan 47%. Untuk tahun 2017, cash ratio sama dengan 550 dibagi 950 dikali 100% sama dengan 57%. Kesimpulannya, bahwa cash ratio pada tahun 2016 yaitu 47% jumlah kas atau 0,47 untuk utang lancarnya dan setiap satu utang lancar dijamin oleh 0,47 kas. Sedangkan untuk tahun 2017 yaitu 57% jumlah kas atau 0,47 untuk utang lancarnya dan setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,47 kas. Sudah terjadinya kenaikan antara tahun 2016 dan 2017. Pengertian rasio perputaran kas atau cash turnover menurut James O. Gill, rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumusnya, rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Contohnya berikut ini. Total aktiva lancar untuk tahun 2016 sebesar 2.650 dan tahun 2017 sebesar 3.000. Total utang lancar tahun 2016 sebesar 950 dan 2017 sebesar 950. Penjualan tahun 2016 sebesar 25.500 dan tahun 2017 26.000. Untuk tahun 2016, cash turnover ratio sama dengan 25.500 dibagi 2.650 dikurang 950 dikali 100% sama dengan 15%. Untuk tahun 2017, cash turnover ratio sama dengan 26.000 dibagi 2.650 dikurangi 950 dikali 100% sama dengan 12,7%.
Kesimpulan dari cash turnover ratio pada tahun 2016 sebanyak 15% dan pada tahun 2017 sebanyak 12,7%, yang artinya mengalami penurunan pada tahun 2016 ke 2017. Terjadinya penurunan diakibatkan oleh naiknya aktiva lancar dan juga penjualan. Dari tahun 2016 aktiva lancar sebesar 2.650 menjadi 3.000, sedangkan untuk penjualan dari 25.500 menjadi 26.000. Contohnya, pengertian inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja koperasi. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rumusnya, inventory to net working capital sama dengan persediaan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contoh berikut ini, total aktiva lancar tahun 2016 sebesar 2.650 dan 2017 sebesar 3.000. Total utang lancar tahun 2016 sebesar 950 dan tahun 2017 sebesar 950. Untuk sediaan tahun 2016 sebesar 1.000 dan tahun 2017 sebesar 1.000. Untuk tahun 2016, inventory to net working capital sama dengan 1.000 dibagi 2.650 dikurang 950 dikali 100% sama dengan 58%. Untuk tahun 2017, inventory to net working capital sama dengan 1.000 dibagi 3.000 dikurang 950 dikali 100% sama dengan 48%. Itulah hasil dari kesimpulannya. Ditunjukkan bahwa inventory to net working capital pada tahun 2016 sebesar 58%, sedangkan untuk tahun 2017 yaitu menurun menjadi 48%. Terjadinya penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017 karena naiknya aktiva lancar dari 2.650 menjadi 3.000. Untuk utang lancar dan sediaan tetap sama dengan tidak naik dan tidak turun. Standar industri. Apabila rata-rata standar industri untuk current ratio pada tahun 2016 dan 2017 adalah 3 kali, maka pada tahun 2016 tidak baik sebanyak 2,8 kali karena masih di bawah rata-rata industri yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2017 dikatakan baik karena sebanyak 3,1 kali berada di atas rata-rata industri. Yang kedua, standar industri rata-rata sebanyak 1,5 kali dikatakan bahwa untuk tahun 2016 dan 2017 tidak ada penurunan. Yang artinya bahwa rata-rata standar industri yang dihasilkan untuk tahun 2016 sebesar 1,7 kali dan tahun 2017 sebesar 2,1 kali dan sangat baik kondisinya. Yang ketiga, pada tahun 2016 cash ratio menghasilkan sebanyak 47%, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 57%. Artinya bahwa rata-rata industri ditetapkan sebesar 50%. Maka untuk tahun 2016 masih dikatakan kurang karena di bawah rata-rata industri. Sebayangkan untuk tahun 2017 dikatakan sangat baik karena berada di atas rata-rata industri yang telah ditetapkan. Selisih yang timbul hanya 10% antara tahun 2016 dengan 2017. Yang keempat, cash turnover ratio pada tahun 2016 sebesar 15% dan pada tahun 2017 12,7%. Artinya, rata-rata standar industri yang dihasilkan sebesar 15%, maka untuk tahun 2017 dikatakan tidak baik atau adanya penurunan karena rata-rata industri yang ditetapkan yaitu 15%. Untuk tahun 2016 dikatakan cukup baik, walaupun tidak ada kenaikan tetapi tidak menunjukkan bahwa adanya penurunan dari rata-rata industri yang sudah ditetapkan. Yang kelima, dikatakan bahwa inventory to net working capital pada tahun 2016 sebesar 58% dan pada tahun 2017 sebesar 48%. Apabila rata-rata industri yang ditetapkan sebesar 50%, yang artinya sama dengan cash ratio penetapannya, artinya tahun 2016 sangat tidak
tidak baik standar industrinya, dan untuk 2017 sangat baik standar industrinya.